Selamat datang di channel Ayo Pasti Bisa, channel tambahan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayo Pasti Bisa. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang soal-soal PK SNBT dari tahun ke tahun. Kita mulai mundur dari tahun 2025 sampai tahun 2018 supaya kita lebih paham tentang jenis-jenis soal, lebih paham tentang strategi, dan tentunya sukses SNBT tahun 2026. Kita awali soal kita yang pertama, yaitu soal dari SNBT tahun 2025. Titik T dengan koordinat 2,17 terletak pada grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi dengan rx ditambah 33, nilai r sama dengan titik-titik. Soal ini maksudnya, kalau x-nya diganti dengan 2, maka y-nya nilainya adalah 17. Berarti 2 pangkat 2 dikurangi dengan r kali 2, berarti min 2r ditambah 33, itu sama dengan 17. Maka ini akan sama dengan min 2r sama dengan 17. Konstantanya kita pindah ruaskan ya. 2 pangkat 2 4 ditambah dengan 33 itu 37, pindah ruas menjadi min 37. Jadi min 2r itu sama dengan 17 dikurangi 37 itu sama dengan min 20. Jadi r-nya itu sama dengan min 20 dibagi dengan min 2, itu hasilnya adalah 10. Kemudian sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Grafik fungsi fx 2x pangkat 2 dikurang x dikurang 1 dan gx sama dengan x pangkat 2 kurang 3x plus 7 berpotongan di dua titik berbeda, yaitu K, A, B dan L, C, D. Garis M melalui kedua titik tersebut. Jika B lebih besar daripada D, nilai A sama dengan titik-titik. Nah, dua buah fungsi dikatakan berpotongan kalau fx itu sama dengan gx. Maka kan ini akan fx dikurangi gx sama dengan 0 ya. Jadi langsung aja kita kurangkan yang di soal. 2x dikurangi dengan x berarti x pangkat 2. Kemudian min x. Min 3x berarti plus ya. Maka hasilnya sama dengan plus 2x, kemudian dikurang 1, min 7. Berarti sama dengan min 8, ini sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorkan persamaan kuadratnya. C-nya min 8, berarti kita cari bilangan yang dikalikan min 8. Hasilnya dijumlahkan plus 2, yaitu 4 dan min 2. Maka di sini faktor dari persamaan kuadratnya x1 itu sama dengan 4 minus ya. Kemudian x2 itu sama dengan 2. Setelah kita dapat x1 dan x2, kita cari nilai y-nya. Kita masukkan boleh ke persamaan gx, boleh ke persamaan fx. Sekarang kita masukkan satu-satu. Untuk x1 sama dengan min 4. Maka y-nya saya pakai persamaan gx ya. X pangkat 2 berarti di situ min 4 pangkat 2. Kemudian min 3x berarti min 3 dikali dengan min 4 ditambah 7. Maka ini akan sama dengan min 4 pangkat 2 berarti 16. Kemudian min 3 dikali min 4 berarti plus 12 ditambah dengan 7. Maka ini sama dengan 16 tambah 12, 28 tambah 7, berarti 35. Ini Y1 ya. Kemudian kita masukkan X2 yang nilainya sama dengan 2 ke persamaan untuk mendapatkan nilai Y2. Maka ini akan sama dengan X pangkat 2 berarti 2 pangkat 2. Dikurangi dengan 3x, berarti 3 dikali x, maka 3 dikali dengan 2, ditambah dengan 7.
maka sama dengan 2 pangkat 2, 4. Kemudian min 3 kali 2, min 6 ditambah 7. 7 kurang 6, 1. Tambahkan dengan 4, itu sama dengan 5. Jadi Y2-nya nilainya 5. Ketentuan di soal, B itu lebih besar daripada D. Nah, yang paling besar kan di sini Y1, 35. Maka ini adalah B. Berarti yang X-nya adalah A. Sehingga jawabannya adalah yang A, yaitu min 4. Sekarang lanjut ke soal yang ketiga. Masih soal SNBT tahun 2025. Fungsi F dan G dengan variabel real didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah bx, dan gx sama dengan x pangkat 2 dikurang d. Untuk bilangan asli B dan D, bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Apakah terdapat bilangan real R sehingga Fr itu sama dengan Gr? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dari soal, kita dapatkan bahwa Fr itu sama dengan Gr. Nah, ini kalau kita buatkan persamaan, kan nanti jadinya Fr dikurangi Gr sama dengan 0. Langsung aja kita kurangin dari sini ya. Fr berarti X-nya diganti dengan R semua ini. Kemudian Gr, X-nya juga diganti dengan R. Sehingga 2R pangkat 2 dikurangi dengan R pangkat 2 itu sama dengan R pangkat 2. Kemudian Bx, Gx-nya nggak ada X-nya ya. Berarti di sini langsung plus Br. Kemudian di sini nggak ada konstanta, Gr-nya ada min D, berarti menjadi plus D itu sama dengan 0. Nah, syarat supaya bilangannya itu real, ya, nilai diskriminannya D itu harus lebih besar sama dengan 0. Diskriminan itu berarti B pangkat 2 dikurangi dengan 4 kali A kali C itu harus lebih besar sama dengan 0. Sekarang kita masukkan B-nya adalah B juga di sini ya. Berarti B pangkat 2 dikurangi dengan 4 dikali A-nya 1 yang nempel di R pangkat 2 dikali dengan C-nya adalah D. Ini lebih besar sama dengan 0. Sehingga B pangkat 2 dikurangi dengan 4D itu lebih besar sama dengan 0. Atau ya, B pangkat 2 itu lebih besar sama dengan 4D. Nah, sekarang lihat apakah pernyataan 1 dan pernyataan 2 memenuhi B pangkat 2 kurang 4D lebih besar sama dengan 0, atau B pangkat 2 lebih besar sama dengan 4D. Sekarang kita cek pernyataan yang pertama. Pernyataan pertama, B kurang 5D itu sama dengan 0. Berarti dari sini kita dapat bahwa B itu sama dengan min 5D pindah ruas jadi 5D. Kalau masing-masing kiri kanan kita kuadratkan, maka ini akan menjadi B pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 berarti 25 D pangkat 2. Nah, syarat kita di sini B kuadrat itu lebih besar daripada 4D. Sementara di sini B kuadratnya sama dengan 25D pangkat 2. Berarti lebih besar daripada 4D. Maka pernyataan pertama ini memenuhi syarat adanya bilangan real. Kemudian kita lihat pernyataan yang kedua. Di situ B lebih besar daripada D ditambah 1. Kita modifikasi supaya muncul B pangkat 2 min 4D. Maka masing-masing kita kuadratkan. Jadi B pangkat 2 lebih besar daripada D tambah 1 pangkat 2. Nah, di sini ada minus 4D. Ini belum muncul. Maka masing-masing ruas kita kurangi dengan 4D. Jadi B pangkat 2 dikurangi dengan 4D itu lebih besar daripada D tambah 1 kurangi dengan 4D. Nah, ini pangkat 2 ya. Oke,
Jadi, kita uraikan yang di sebelah kanan lebih besar daripada D kuadrat ya. D kuadrat, kemudian 2 kali D kali 1 berarti plus 2D, kemudian ditambah 1 pangkat 2 yaitu 1 plus 1 dikurangi dengan 4D. Maka ini akan lebih besar dari D pangkat 2 plus 2D min 4D berarti min 2D plus 1. Nah ini kalau kita buat faktornya, plus 1 itu kan min 1 kali min 1. Dijumlah hasilnya adalah min 2. Maka di situ D pangkat 2 kurang 4D lebih besar dari D min 1 pangkat 2. Nah, bilangan asli itu mulainya dari angka 1. Jadi kalau D-nya kita masukkan mulai dari 1, 1 kurang 1, 0. Memenuhi syarat B pangkat 2 lebih besar sama dengan 0. Jadi pernyataan yang kedua juga cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, kalau kita pilih jawabannya, semuanya cukup ya. Oke, satu saja maupun pernyataan 2 saja cukup. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D. Sekarang kita lihat soal nomor 4, yaitu soal UTBK tahun 2022. Jika kurva Y sama dengan Fx diperoleh dari menggeser kurva Gx sama dengan X pangkat 2 dikurangi 9 sejauh 5 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas, manakah pernyataan berikut yang benar? 1. Titik puncak kurva Fx 5,-1. 2. Garis Y sama dengan min 1 menyinggung kurva Y sama dengan Fx. 3. Diskriminan persamaan Fx sama dengan 0 atau lebih besar daripada 0. Yang keempat, F1-nya sama dengan min 8. Jadi Y digeser 8 satuan ke atas, ya berarti dikurang ya. Dikurangi 8 itu sama dengan, kemudian X-nya ini 5 satuan ke kanan berarti positif ya. Maka nanti X min 5 pangkat 2 dikurangi dengan 9. Jadi Y itu sama dengan min 8, di sini min 9, berarti di sini tinggal min 1 ya. Jadi X pangkat 2 X kuadrat, kemudian 2 dikali X dikali min 5 berarti min 10 X. Kemudian min 5 pangkat 2 berarti plus 25. Ini min 8, ini min 9 berarti tinggal min 1. Jadi Y itu sama dengan X kuadrat dikurangi dengan 10X. 25 kurang 1 berarti plus 24. Nah, faktornya 24 itu berarti kan min 4 dikali min 6 ya. Dijumlahkan min 10 nih. Nih. Min 4, min 6. Maka faktornya, kalau Y-nya sama dengan 0, X1-nya sama dengan 4, kemudian X2-nya itu sama dengan 6. Nah, sekarang kita cek pernyataan yang pertama. Titik puncak kurva Fx di 5,1. Mengingatkan kembali bahwa akar-akar persamaan kuadrat itu adalah titik yang dilalui oleh grafik. Sehingga kalau kita mau mencari titik puncaknya itu adalah nilai tengah-tengah di antara dua titik akar persamaan kuadrat. Di sini 4, 6, berarti tengah-tengahnya 5 ya. Maka X puncaknya adalah 5. Ini benar nih, X puncaknya adalah 5. Berarti untuk Y puncak, tinggal kita masukkan ke dalam persamaan. X pangkat 2 berarti 5 pangkat 2, 25. Dikurangi 10 kali X, X-nya 5 berarti 50. Kemudian ditambah 24. 25 tambah 24 itu 49. Dikurangi 50 hasilnya adalah min 1. Maka pernyataan yang pertama ini benar. Kalau pernyataan pertama benar, pasti pernyataan yang ketiga juga benar. Sekarang kita buktikan apakah pernyataan 3 itu benar. D-nya lebih besar daripada 0. D itu
sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya min 10 pangkat 2 berarti 100. Dikurangi 4AC, 4 kali A. A-nya 1 berarti 4. Kali 24 berarti 96. Hasilnya adalah 4. Maka benar ya. Jadi kalau pernyataan pertama benar, pernyataan ketiga itu pasti benar. Sekarang kita cek pernyataan yang kedua. Garis Y sama dengan min 1 menyinggung kurva Y sama dengan fx. Nah kita lihat puncaknya itu berada di min 1. Kalau ada garis Y sama dengan min 1 pasti bersinggungan. Maka pernyataan kedua benar. Kemudian pernyataan F1 sama dengan min 8. Nah sekarang kita masukkan. X pangkat 2 berarti 1 pangkat 2 dikurangi. Min 10 kali 1 min 10. Kemudian ditambah 24 ya. 24 kurang 10 itu udah 14. Berarti pernyataan yang keempat salah. Maka pernyataan yang benar adalah yang A. 1, 2, dan 3. Baik, kita bahas soal selanjutnya. Jika kurva Gx sama dengan X pangkat 2 plus 2 digeser sejauh 4 satuan ke kiri. Ini berarti X1 ya. Kemudian 2 satuan ke bawah. Nih, berarti ini Y1. Diperoleh kurva Y sama dengan fx. Manakah pernyataan berikut yang benar? Dari sini, Y itu digeser ke bawah ya. Sejauh 2 satuan, berarti plus nih. Plus 2. Itu sama dengan X-nya digeser ke kiri. Berarti positif juga ya. Maka X plus 4 pangkat 2 ditambah 2. Ini sama-sama punya 2 nih. Habis. Maka Y itu sama dengan X tambah 4 pangkat 2. Sehingga akar-akar persamanya sama. Yaitu X-nya sama dengan min 4. Nah, X sama dengan min 4 itu kalau dia akarnya kembar, artinya puncak daripada kurva ini menyentuh sumbu X di titik minus 4. Jadi kalau kita ilustrasikan, ini X-nya, nah ini adalah min 4. Sekarang kita cek pernyataan yang pertama. Kurva Y sama dengan fx menyinggung sumbu X. Betul ya? Di X sama dengan min 4. Jadi pernyataan pertama benar. Kalau pernyataan pertama benar, pasti pernyataan yang ketiga benar. Kemudian kurva Y sama dengan fx mempunyai sumbu simetri X sama dengan min 4. Betul ya? Jadi ini titik puncaknya itu di X sama dengan min 4. Itu adalah titik simetriknya. Kemudian yang keempat, titik 2,6 terletak pada kurva Y sama dengan fx. Jadi kalau kita masukkan 2 hasilnya 6. Nih kita masukkan 2. 2 tambah 4, 6. Pangkat 2, 36. Maka pernyataan yang keempat salah. Sehingga yang benar adalah A. 1, 2, dan 3. Baik. Sekarang kita bahas soal nomor 6. Fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut. X pangkat 2 ditambah X dikurangi dengan 2. Dan Gx itu sama dengan X tambah 2. Salah satu absis titik potong grafik fungsi f dan g adalah titik-titik. Dari fungsi ini, dari soal ini, dua buah fungsi dikatakan berpotongan kalau fx itu sama dengan gx. Berarti langsung kita kurangkan aja ya. X pangkat 2. Nah, di sini nggak ada lawan, maka di sini tetap X pangkat 2. Kemudian X dikurangi dengan X habis. Min 2 dikurangi dengan 2 berarti min 4 sama dengan 0. Sehingga dari sini X pangkat 2 itu sama dengan 4. Maka X-nya itu sama dengan plus minus akar 4. Sehingga X-nya adalah plus minus 2. Jadi akarnya bisa 2, bisa min 2. Maka yang benar adalah yang B. Kemudian kita lihat soal nomor 7. Fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan min 2 dikali x min 5 dan gx sama dengan x
min 2 pangkat 2 dikurangi 2. Ordinat terkecil titik potong grafik fungsi f dan g adalah titik-titik. Ordinat berarti nilai y-nya setelah kita masukkan akar-akar persamaannya ya. Nah, berpotongan kalau fx sama dengan gx. Sama tuh. Jadi fx itu sama dengan gx. Sehingga min 2 dikali x berarti min 2x. Kemudian min 2 dikali min 5 berarti plus 10. Itu sama dengan gx-nya. X dikuadratkan berarti x pangkat 2. Kemudian 2 dikali x dikali min 2 berarti min 4x. Kemudian min 2 pangkat 2 berarti plus 4 dikurangi dengan 2. Maka ini akan sama dengan x pangkat 2, kemudian min 4x, kemudian di sini min 2x pindah ruas jadi plus, maka hasilnya adalah min 2x. Kemudian 4 dikurangi 2 adalah 2, kemudian plus 10 pindah ruas jadi min 10. Min 10 plus 2 adalah min 8. Ini sama dengan 0. Sekarang kita cari faktor dari persamaan kuadrat ini. C-nya min 8, kemudian B-nya min 2. Jadi bilangan yang dikalikan menghasilkan min 8, dijumlahkan hasilnya adalah min 2, yaitu min 4 dan 2. Maka X1-nya sama dengan plus 4, dibalik ya, tandanya diganti. Kemudian X2 itu adalah min 2. Nah, X1 dan X2 ini kita masukkan ke salah satu persamaan. Boleh fx, boleh gx. Saya masukkan aja ke persamaan fx ya. Jadi, untuk x1, y1-nya sama dengan 4. Kita masukkan ke persamaan fx berarti min 2 dikali di sini 4 kurang 5 min 1. Min 1 dikali min 2 adalah plus 2. Berarti di sini nilainya adalah 2. Kemudian untuk x sama dengan min 2, maka y2-nya adalah nih, min 2, min 5, berarti min 7. Min 7 dikali min 2 adalah positif 14. Maka ordinat terkecilnya adalah angka 2. Jadi jawaban yang betul adalah yang D. Lanjut soal nomor 8. Fungsi G dan H didefinisikan sebagai berikut. Gx sama dengan 2 min Bx dan Hx ini sama dengan 1 dikurang Bx plus X pangkat 2. Grafik H memotong sumbu X di titik 1,0. Koordinat salah satu titik potong grafik fungsi G dan H adalah titik-titik. Jadi dari sini, fungsi H memotong sumbu X di titik 1,0. Artinya kalau X-nya 1, Y-nya sama dengan 0. Kita masukkan ke salah satu persamaan. Kita masukkan ke persamaan Gx, berarti 2 dikurangi dengan B dikali dengan X-nya 1, ini adalah sama dengan 0. Sehingga 2 dikurangi dengan B sama dengan 0. Maka B-nya sama dengan 2. Sehingga Gx-nya, kalau kita masukkan B-nya, ini menjadi 2 dikurangi dengan B-nya 2, berarti 2X. Kemudian Hx-nya, ini sama dengan 1 kurang 2X ditambah dengan X pangkat 2. Fungsi Gx dan Hx berpotongan. Artinya Gx itu sama dengan Hx. Jadi kita kurangkan saja langsung. Boleh Hx kurang Gx atau Gx kurang Hx. X pangkat 2 dikurangi Gx yang ada lawan. Berarti di sini tetap X pangkat 2. Kemudian min 2X dikurangi dengan min 2X habis. Kemudian 1 dikurangi dengan 2. Ini sama dengan min 1 akan sama dengan 0. Sehingga X pangkat 2 ini sama dengan 1. Maka X-nya ini sama dengan plus minus akar dari 1. Sehingga X1-nya
ini sama dengan 1, kemudian X2-nya ini sama dengan min 1. Nah, di sini kalau X sama dengan 1 sama dengan ini, ya, maka Y-nya sama dengan 0 nih. Y-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita masukkan X2. Jadi Y2-nya ini akan sama dengan ke fungsi GX 2 dikurangi dengan 2, X-nya adalah min 1, berarti min 2 dikali min 1 plus 2 tambah 2, ini sama dengan 4. Maka koordinatnya adalah min 1,4. Jadi yang betul adalah yang B. Sekarang kita lanjut soal nomor 9. Diketahui X pangkat 2 dikurangi X min 2 itu sama dengan 0. Dan 2XY tambah 3Y sama dengan 7. P itu adalah X1 kali X2. Sementara Q ini adalah Y1 dikali Y2. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Jadi yang pertama, kita punya persamaan kuadrat, yaitu X pangkat 2 dikurangi dengan X dikurangi dengan 2, ini sama dengan 0. Nah, min 2 itu C-nya. Kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan min 2, kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 1. Berarti ini adalah min 2 dikali dengan 1. Maka faktornya X1-nya itu sama dengan min 2, berarti kebalikannya 2. Kemudian X2 ini sama dengan 1, berarti tandanya negatif, berarti min 1. Kemudian masing-masing akar-akar persamaan kuadrat kita masukkan ke dalam persamaan 2XY plus 3Y sama dengan 7 untuk dapat Y1 dan Y2. Untuk X1 berarti Y1-nya kita masukkan ke sini, maka 2 dikali X berarti dikali 2 dikali dengan Y1 ditambah dengan 3Y1 ini sama dengan 7. 2 kali 2, 4, tambah 3 berarti 7. Sehingga di sini 7. Y1 ini sama dengan 7. Maka nanti Y1-nya sama dengan 1. Kemudian kita masukkan nilai X2 ke dalam persamaan yang sama. Jadi ini sama dengan 2 dikali X berarti dikali min 1 dikali Y2 ditambah dengan 3 Y2 ini sama dengan 7. Sehingga 2 kali min 1 min 2, min 2 tambah 3 plus 1, maka di sini Y2-nya sama dengan 7. Sekarang kita hitung P dan Q-nya. P itu sama dengan X1 dikali X2. Berarti X1 kali X2 ini akan sama dengan 2 dikali min 1. Hasilnya adalah min 2. Kemudian Q itu adalah Y1 dikali Y2. Y1-nya 1, Y2-nya 7. Berarti 1 kali 7, ini hasilnya adalah 7. Maka pernyataan yang benar, kuantitas P lebih besar, salah. Kuantitas P lebih kecil, oke. Kuantitas P lebih kecil daripada kuantitas Q, yaitu min 2, sementara Q-nya adalah 7. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Sekarang kita bahas soal nomor 10. Diketahui parabola Y sama dengan X pangkat 2. Jadi kalau kita gambarkan parabolanya di buku seperti ini, tentukan apakah garis G memotong parabola, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, garis G memotong sumbu X positif. Kalau memotong sumbu X positif, bisa jadi seperti ini, atau bisa jadi juga seperti ini. Jadi bisa jadi tidak motong, bisa jadi juga motong. Maka pernyataan 1 ini tidak cukup, ya. Ini nih kurang cukup. Kemudian kita baca pernyataan yang kedua. Garis G memotong sumbu Y negatif. Nah, kalau motong sumbu Y negatif bisa seperti ini. Bisa juga seperti ini. Sehingga pernyataan yang kedua juga tidak cukup. Oleh karenanya, pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan apakah garis G memotong parabola. Jadi yang benar yang E. Lanjut soal nomor 11.
Jika A dan B akar-akar persamaan kuadrat, X pangkat 2 dikurangi dengan A ditambah 3, X ditambah C sama dengan 0. Dan B pangkat 2 sama dengan A tambah 10. Maka C pangkat 2 plus C adalah titik-titik. Sekarang kita lihat dari penjumlahan akarnya. Penjumlahan akar dalam hal ini berarti A tambah B. Jadi A tambah B itu sama dengan min B per A dari koefisien persamaan kuadrat. Min B-nya berarti ini. Ya. Min kali min plus berarti A ditambah dengan 3 dibagi dengan A dari konstanta persamaan kuadratnya berarti 1 di sini. Ya. Sama-sama punya A kiri kanan, tandanya juga sama. Berarti dari sini kita ketemu bahwa B-nya itu sama dengan 3. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan B pangkat 2 sama dengan A tambah 10. Berarti kalau dari sini B-nya 3, 3 pangkat 2 berarti 9, itu sama dengan A ditambah dengan 10. Maka dari sini A itu akan sama dengan 9 kurang 10, sehingga hasilnya adalah min 1. Nah, sekarang kita lihat dari segi perkalian akar-akar persamaan kuadrat. Berarti A dikali B itu sama dengan C per A ya. C-nya adalah C. Kemudian A dari persamaan kuadratnya, konstantanya adalah 1. Jadi C per 1. Jika kita masukkan A dan B-nya, A-nya min 1, kemudian B-nya adalah 3, maka min 1 dikali 3 itu sama dengan C. Sehingga C-nya ini sama dengan min 3. Maka kita masukkan ke pertanyaan C pangkat 2 tambah C berapa? Berarti C pangkat 2 min 3 pangkat 2 ditambah C. Berarti tambah min 3. Ini akan sama dengan min 3 pangkat 2 berarti 9 dikurangi dengan 3. Maka hasilnya sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 12. Jika jumlah kuadrat akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 min 3X tambah K. Kalau kita anggap akar-akar persamaan kuadratnya itu adalah P dan Q, berarti di sini P kuadrat ditambah dengan Q kuadrat. Sama dengan, berarti sama dengan jumlah pangkat 3 akar-akar persamaan X pangkat 2 plus X min K. Kalau kita anggap akar-akar persamaan kuadratnya adalah alfa dan beta, berarti di sini alfa pangkat 3 ditambah dengan beta pangkat 3. Maka nilai K adalah titik-titik. Kita modifikasi masing-masing persamaan ya. Persamaan yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi P pangkat 2 ditambah dengan 2 PQ ditambah dengan Q pangkat 2 dikurangi dengan 2 PQ. Boleh ya? Jadi nilainya tetap P pangkat 2 ditambah dengan Q pangkat 2. Ini akan sama dengan, nah ini pakai binomial Newton ya. 1, 3, 3, 1 ya. Berarti di sini alfa pangkat 3 berarti 1 ya. Kemudian ditambah dengan 3. Ini pangkatnya berkurang berarti alfa pangkat 2. Kemudian betanya bertambah, beta pangkat 1 ditambah 3 dikali dengan alfanya berkurang pangkatnya berarti 3 alfa dikali beta pangkat 2 ditambah beta pangkat 3 dikurangi dengan apa yang kita tambahkan tadi. Berarti di sini 3 alfa pangkat 2 dikali dengan beta, kemudian dikurangi 3 alfa dikali dengan beta pangkat 2. Nah, ini akan sama dengan P pangkat 2 ditambah 2 PQ tambah Q pangkat 2 itu adalah P plus Q pangkat 2 dikurangi dengan 2 PQ.
ini akan sama dengan alfa pangkat 3 ditambah dengan 3 alfa pangkat 2 kali beta ditambah 3 dikali alfa kali beta pangkat 2 tambah beta pangkat 3. Ini adalah alfa tambah beta pangkat 3 dikurangi. Kita lihat di sini sama-sama punya 3 alfa dan beta ya. Dikurangi 3 kali alfa kali beta dikali untuk yang ini yang pangkat 2 adalah alfa, berarti di sini dikali alfa. Kemudian yang ini yang pangkat 2 adalah beta, berarti ditambah beta. Nah, sekarang kita hitung berdasarkan ini ya. P plus Q untuk persamaan kuadrat yang pertama. Jumlah akar-akar itu adalah min B per A, berarti di sini min 3/1 pangkat 2 dikurangi dengan 2 PQ. Perkalian akar persamaan kuadrat itu adalah C per A ya. Berarti di sini C-nya adalah K, A-nya 1. Berarti 2 dikali K per 1 itu sama dengan alfa plus beta. Penjumlahan akar-akar bilangan kuadrat yang ini. Ya, B-nya 1, A-nya 1. Berarti di sini min 1/1 karena min B per A ya. Pangkat 3 dikurangi 3 dikali alfa kali beta, berarti perkalian akar. Perkalian akar itu adalah C per A. C-nya min K, A-nya 1. Berarti di sini dikali dengan min K per 1 dikali dengan alfa plus beta. Alfa plus beta itu adalah min B per A. Berarti di sini dikali dengan min 1/1. Kita selesaikan. Min 3/1, min 3 pangkat 2 berarti 9. Dikurangi dengan 2K. Ini sama dengan min 1/1 min 1 pangkat 3 berarti min 1 ya. Min kali min plus dikali min lagi berarti min ya. Min 3 dikali K. Kemudian ini pindah ruas ke sana. Jadi 9 tambah 1 10. Ini sama dengan 2K ke sana berarti plus 2K ya. Min 3 plus 2K berarti min K. Maka K-nya sama dengan min 10. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Sekarang kita masuk ke soal nomor 13. Diketahui grafik fungsi f memotong y sama dengan 4 di titik 1,4 dan 5,4. Jika grafik fungsi f menyinggung sumbu x, maka fungsi f memotong garis x sama dengan 2 di titik-titik-titik. Untuk garis singgung persamaan kuadrat, ya, y dikurangi dengan yp itu sama dengan a dikali dengan x dikurangi dengan xp pangkat 2. Nah, kita lihat di sini, memotong di titik 1 dan 5, berarti X1-nya 1, X2-nya 5 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Maka angka yang di tengah-tengah adalah 3. Maka di sini XP-nya adalah 3. Sehingga Y dikurangi dengan YP itu sama dengan A dikali dengan X kurang 3 pangkat 2. Kemudian fungsi f menyinggung sumbu x, berarti YP-nya sama dengan 0 ya. Jadi dari sini YP itu sama dengan 0. Sehingga kita dapat bahwa Y itu sama dengan A dikali dengan X min 3 pangkat 2. Kemudian kita lihat di sini perpotongannya di titik 1,4 atau 5,4. Kita pakai salah satunya, X-nya 1, kemudian Y-nya adalah 4. Maka di sini 4 itu sama dengan A dikali X-nya adalah 1 kurang 3 pangkat 2. Jadi 4 ini sama dengan 1 kurang 3 min 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi 4A. Maka dari sini A-nya adalah 1. Persamaan garis singgungnya Y itu sama dengan
X min 3 pangkat 2. Kemudian memotong X sama dengan 2. Jadi kita masukkan X sama dengan 2-nya. Jadi Y itu sama dengan 2 kurang 3 pangkat 2. Jadi min 1 pangkat 2 ini adalah 1. Jadi koordinatnya adalah 2,1. Jawabannya adalah yang D. Lanjut soal nomor 14. Jika puncak grafik fungsi Y sama dengan PX pangkat 2 dikurang Q X dikurang 1 sama dengan puncak grafik dari Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X ditambah dengan 4. Jadi dari sini kita dapat informasi bahwa X puncak persamaan 1 sama dengan X puncak persamaan kedua. Kemudian Y puncak persamaan 1 itu sama dengan Y puncak persamaan yang kedua. Nah, untuk diketahui bahwa X puncak persamaan kuadrat itu sama dengan min B per 2A. Cukup ini aja yang dihafal. Nanti setelah ketemu X puncaknya, tinggal masukkan ke persamaannya untuk dapat Y puncak. Jadi untuk persamaan 1, min B per 2A. Min B-nya sendiri adalah min Q. Berarti di sini min Q plus Q dibagi dengan 2A. Berarti 2 dikali P. Ini akan sama dengan untuk X puncak persamaan kedua, min B-nya adalah min 2. Berarti min plus. Jadi 2 dibagi 2A. A-nya 1. Berarti 2. 2 bagi 2. Ini sama dengan 1. Sehingga Q per 2P itu sama dengan 1. Jadi X puncak yang kedua ini nilainya sama dengan 1. Dari sini kita dapat persamaan bahwa Q itu sama dengan 2P. Setelah itu kita masukkan nilai X puncaknya ke persamaan garis 1 dan persamaan garis 2. Y puncak 1 tinggal masukin P dikali X kuadrat. X-nya 1 berarti P. Kemudian dikurangi dengan Q kali 1 berarti min Q dikurang 1 itu akan sama dengan Y puncak 2. Masukin juga X kuadrat berarti 1 kuadrat. Hasilnya adalah 1. Kemudian min 2 dikali 1 ini sama dengan min 2 ditambah dengan 4. Maka dari sini kita dapat bahwa P kurang Q ini sama dengan min 1 pindah ke sana jadi plus ya. 4 kurang 2, 2. 2 tambah 1, 3. Kemudian ini pindah ke sana jadi plus. Maka hasilnya adalah sama dengan 4. Jadi kita peroleh P kurang Q itu sama dengan 4. Sementara di persamaan yang ini Q itu sama dengan 2P. Maka P dikurangi dengan 2P itu sama dengan 4. Sehingga P kurang 2P itu sama dengan min P. Ini sama dengan 4. Maka P-nya sama dengan min 4. Kalau P-nya sama dengan min 4, maka Q itu sama dengan 2P. Ini sama dengan min 8. Sehingga P plus Q itu sama dengan min 4, min 8. Hasilnya adalah 12. Lanjut soal nomor 15. Diketahui P lebih besar daripada 0, serta P dan P pangkat 2 kurang 2 merupakan akar dari X kuadrat min 10X tambah C sama dengan 0. Dari sini kalau kita menjumlahkan dua akar persamaan kuadrat, itu kan sama dengan min B per A ya. Berarti akarnya adalah P tambah P kuadrat kurang 2 itu sama dengan min B per A. Min B-nya adalah min 10, min kali min plus berarti 10 per A-nya adalah 1. Sehingga dari sini kita peroleh P pangkat 2 ditambah dengan P. Kemudian 10 pindah ruas jadi min 10, min 2, min 12 itu sama dengan 0. Nah, C-nya adalah min 12. Dua bilangan yang dikalikan menghasilkan min 12.
kemudian dijumlahkan hasilnya 1 adalah 4 kali min 3. Maka P yang memenuhi ini sama dengan 3 karena lebih besar daripada 0. Sehingga akar pertamanya P itu sama dengan 3, kemudian akar keduanya adalah P kuadrat min 2. Ini P1 ya. Kemudian P2-nya ini sama dengan P kuadrat kurang 2. P-nya 3 kuadrat, kurang 2 berarti 7. Kemudian kita gunakan perkalian akar persamaan kuadrat. Ya, jadi P1 dikali dengan P2 itu sama dengan C per A. C-nya positif berarti C, A-nya 1 ya. Maka dari sini kita masukkan nilai P dan P1 dan P2. Jadi 3 kali 7 itu sama dengan C. Sehingga C-nya adalah 21. Kemudian jika C merupakan salah satu akar X pangkat 2 ditambah dengan AX plus 42 sama dengan 0, maka nilai A-nya adalah titik-titik. Kita pakai rumus jumlah persamaan kuadrat ya. Untuk persamaan kuadrat yang kedua, X1 dikali dengan X2 itu sama dengan C per A. C-nya adalah 42, A-nya adalah 1. Kemudian X1-nya sama dengan C ya, 21. Berarti 21 dikali X2 ini sama dengan 42. Maka dari situ akar yang keduanya ketemu, yaitu sebesar 2. Karena 42 dibagi 21. Kemudian yang ditanya itu adalah nilai A. Nilai A itu bisa kita peroleh dari penjumlahan akar persamaan kuadrat, yaitu X1 tambah X2 ini sama dengan min B per A. Jadi di sini min B-nya A dibagi dengan 1. X1-nya 21, berarti 21 ditambah dengan X2-nya adalah 2. Ini sama dengan min A. Maka A-nya ini sama dengan min 21 tambah 2, yaitu 23. Jadi jawaban yang benar adalah yang A.